kita akan lanjutkan ke pakar berikutnya. Siapa itu? Yaitu seorang pakar linguistik forensik. Nah, ini luar biasa nih. Ya, linguistik forensik. Kalau tadi kan biologi molekular, sekarang pakar linguistik forensik. Siapa dia? Yaitu Profesor Dr. Aceng Ruhendi Saifullah M.Hum. Baik, Prof. Aceng, kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, saya ikut berbangga dan juga bersukacita atas pengukuhan guru besarnya. Alhamdulillah akhirnya bisa terlampaui juga ya, Prof. Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan bagi semuanya. Amin. Baik, Prof. Pemirsa Royah TV ingin mendengarkan kesan yang Prof dapatkan ketika tahun 2016 atau 4 tahun silam di acara 212. Tentunya Prof Aceng punya kesan tersendiri. Silakan Prof untuk disampaikan kepada pemirsa Royah TV. Saya menandainya dengan 2 kata saja ya. Peristiwa itu saya hadir di dalam acara itu. Saya langsung datang dari rumah sakit itu, saya ketika itu dirawat 3 hari ya, karena gitu ya, Masya Allah. Emang saya harus dirawat dan alhamdulillah ya. Itu bagi saya itu merupakan sebuah jejak, jejak, sebuah sejarah yang penting ya dalam perjalanan kebangkitan umat Islam, bukan hanya di level Indonesia tapi secara global ya. Karena magnitudenya ketika itu ya itu luar biasa ya. Itu yang goyang itu bukan hanya Indonesia tapi dunia ya. Masya Allah. Karena menggoyangkan dunia ya, Masya Allah. Karena ada ciri-ciri yang sangat tipikal ya, yang berbeda dengan peristiwa-peristiwa lain ya. Sebagai penanda kebangkitan Islam misalnya di Timur Tengah ya. Itu tidak terjadi ya. Itu sebuah aksi damai yang luar biasa yang melibatkan jutaan manusia ya. Jadi saya menandainya dengan sebuah kata, sebuah jejak gitu. Hanya persoalannya kemudian apakah jejak yang luar biasa itu yang sangat fundamental dan monumental itu akan menjadi sebuah tonggak ini. Sampai hari ini bagi saya itu persoalan. Masih berproses gitu ya. Saya tidak bisa mengklaim bahwa jejak itu akan menjadi sebuah tonggak yang mengantarkan kita semua pada cita-cita yang memang kita mimpikan ya, yang kita harapkan ya. Bagaimana nilai-nilai Islam ini bisa tegak ya pada diri kita, di tengah rumah tangga kita ya, di sekitar kita ya, di Republik ini bahkan di seluruh alam. Saya berharap kalau melihat prosesnya sampai hari ini, sampai tahun 2020 ini, saya optimis ya. Jadi Gema 212 itu masih menguat ya pada diri kita, tentunya dengan representasi yang berbeda gitu. Sementara itu kesan saya. Baik, luar biasa kesannya, Prof. Nah, bicara tentang tahun 2020 nih, Prof. Ya, kita punya tagline muhasabah dan ukhuwah dalam rangka menyatukan langkah umat. Nah, menurut Prof Aceng, kira-kira momen 212 di tahun 2020 ini bagaimana, Prof? Kita kaitkan dengan muhasabah dan ukhuwah dalam rangka menyatukan langkah umat. Silakan, Prof. Saya melihat sampai hari ini ya, kita masih punya problem yang sangat mendasar, yaitu persoalan komunikasi ya. Komunikasi. Gitu ya. Kita cenderung masih mengambil jarak ya, gitu dengan kekuasaan terutama gitu ya. Masya Allah. Nah, ini yang mesti kita telusuri, karena persoalan komunikasi politik ini gitu ya, ini menjadi prasyarat ya. Bagaimana kita bisa menyatu ya, menjadi sebuah kekuatan ya, menuju apa yang kita cita-citakan. Paling tidak ada 4 indikator yang mesti kita verifikasi ya. Pertama, kualitas isu kita, yaitu sejauh mana isu yang kita angkat ini populis ya,
Artinya tadi sudah disebutkan oleh Prof. Fahmi bahwa bagaimana menggeser isu ini dari sesuatu yang reaktif ya menjadi sesuatu yang inovatif, yang produktif gitu ya. Betul. Nah, energi kita banyak habis untuk merespon hal-hal yang memang menjadi by design ya oleh musuh-musuh kita kena umpan gitu ya. Kena umpan ya, Masya Allah. Jadi kualitas isu ini mesti yang betul-betul momentum 212 2016 itu salah satu indikator bagaimana kualitas isu itu bisa mempersatukan umat ya. Nah ini pelajaran bagi kita gitu ya. Itu bagaimana kita memilih isu-isu yang lebih populis, yang lebih mendasar gitu ya. Jangan sampai terjebak oleh isu-isu parsial yang justru akan memecah belah kita. Oke. Gitu ya. Baik, Prof. Jadi menarik sekali, Prof, tentang masalah komunikasi politik. Namun saya ingin mengeksplor ini lebih dalam, cuma waktu kita dibatasi nih, Prof. Saya ada pertanyaan terakhir, Prof, tentang pesan yang kita kaitkan dengan komunikasi politik ya, Prof ya. Nah, ini para pemirsa Royah TV ingin mendengar langsung dari pakarnya nih, pakar linguistik forensik. Kira-kira menurut Prof Aceng, ya, pesan apa yang ingin disampaikan kepada para pemirsa Royah TV khususnya di momen 212 tahun 2020 ini agar hubungan atau komunikasi antara pemerintah dengan rakyat itu bisa lebih akrab, ya, khususnya mereka yang ingin mengingatkan dan juga mengkritik pemerintah. Silakan, Prof. Ya, kalau saya merujuk kepada ayat suci Al-Quran, sebetulnya ya komunikasi itu termasuk dalam konteks komunis itu ada dua kata gitu, basiron wa nadiron. Ya, basiron wa nadiron gitu ya. Basiron wa nadiron, Masya Allah. Jadi kalau kita tidak mengingatkan ya, kita memberikan kabar gembira gitu ya. Artinya pilihan-pilihan bahasa kita ya bisa menuju sebuah konsensus yang lebih berkualitas atau menuju sebuah konflik ya. Nah, potensi-potensi inilah yang harus kita ukur gitu ya. Kita berkomunikasi di panggung politik. Hanya kadang-kadang gitu ya, saya melihat gitu ya, kita itu terjebak oleh panggung-panggung politik yang disediakan oleh lawan-lawan kita gitu, oleh musuh-musuh kita. Betul, kita terjebak di situ. Sehingga antara front stage dengan backstage gitu ya, kita itu sama saja. Jadi kita banyak buka-buka aurat gitu ya. Itu ya. Itu sehingga mudah sekali kita terjebak gitu ya. Itu menuju sebuah konflik-konflik yang tidak produktif, yang tidak perlu sebetulnya gitu ya. Karena pada titik tertentu komunikasi politik itu adalah bargaining ya, tawar-menawar. Itu karena penggunaan bahasa di panggung politik itu tidak berlangsung di ruang hampa. Ya, itu harus kontekstual ya, karena prosesnya bukan hanya rekonstruksi gagasan, tapi yang lebih penting adalah dekonstruksi. Ya, itu misalkan konsep khilafah ya, saya melihat sampai sekarang luar biasa ya, proses rekonstruksinya kita telusuri secara historis ya, bagaimana kepemimpinan leadership berlangsung ya pada zaman kenabian, pada zaman para sahabat dan sebagainya. Namun masih langka kajian-kajian untuk mendefinisikan secara operasional bagaimana konsep khilafah itu didekonstruksi, dikontekstualisasikan, dilandingkan ya dalam konteks sekarang ya, sehingga relevansinya itu bisa membangkitkan mobilisasi umat gitu ya. Masya Allah. Itu ya. Jadi kita sedang menuju bagaimana proses rekonstruksi itu bisa mengantarkan kepada proses dekonstruksi sehingga isu-isu kebangkitan umat, isu-isu tegaknya syariat dan sebagainya termasuk isu khilafah itu membumi pada sebuah konteks hari ini dan ke depan ya. Baik. Itu yang saya melihat, karena kita tidak bisa menghadirkan lagi tokoh-tokoh di masa lalu gitu ya. Betul. Itu, ya. Baik. Kita hanya bisa bahwa konsep-konsep ini kita loh sebagai subjeknya gitu ya, dengan segala macam kapasitas yang ada pada diri kita. Profesor. Dari segi kebahasaan ini persoalan dekonstruksi yang mesti kita agendakan. Ya. Baik, Profesor.
Luar biasa nih. Ini kita nanti akan coba bahas kembali di momen yang lain nih Prof ya, karena luar biasa nih. Ya, menarik sekali untuk dibahas nanti ke depannya Prof. Ya, Profesor barangkali Prof Aceng bisa berkenan kalau misalkan diundang kembali di Royah TV ya Prof ya. Luar biasa nih. Terima kasih Profesor Aceng Ruhendi atas kesan dan juga pesannya. Tentu ini sangat bermanfaat bagi para pejuang syariah dan khilafah dan juga para pemirsa Royah TV. Luar biasa, terima kasih, sehat selalu buat Prof Aceng Ruhendi. Baik, kita akan lanjut.